wasilah kita takut pada Allah SWT ini, hati kita diberi hati yang setidaknya hati tidak keras. Dan hati keras itu ya bagaimana ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Pun lahiraken tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Tahun gajah, kenapa kok tahun gajah? Karena zaman dulu itu belum ada kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu dimulai dari zamannya Khulafaur Rasyidin, tepatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu jadi pas lahirnya Kanjeng Nabi hingga jadi kenabiane Kanjeng Nabi hingga hijrah sak sedone Kanjeng Nabi belum ada kalender Hijriah atau kalender khusus untuk umat Islam. Mula di situ diperingati tahunnya tahun gajah karena dimana pas lahirnya Kanjeng Nabi itu terjadi penyerangan tentara yang bergajah. Maksudnya tentara bergajah niku enggak tentara kabeh mboten gajah mboten. Cuman tentara banyak berkuda tapi ada yang bergajah. Nah, tentara itu dipimpin oleh Abraha. Sampun masyhur. Allah di situ diabadikan teng ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ila akhir itu menerangkan tentang penyerangan tentara bergajah jawane ajeng menghancurkan Ka'bah, tapi binillah karena memuliakan Rasulullah SAW itu tentara Abraha sing mau menghancurkan Makkah Ka'bah niku dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula nek cara ngendikane ulama, rahasia asirru fis sakan la fil makan. Rahasia atau keutamaan dalam keutamaan niku terletak pada orang yang menempati bukan tempatnya. Jadi Mekah niku mulia karena di situ tempat lahirnya Rasulullah. Jadi seandainya Mekah Kanjeng Nabi lahir di Madinah, sing mulya Madinah. Jadi Mekah niku dinamakan Makkatul Mukarramah karena lahirnya Rasulullah teng Mekah. Dan Madinah dijuluki Munawwarah karena Islam syiarnya niku teng Madinah. Makanya dinamakan Makkatul Mukarramah karena lahirnya Rasulullah, Madinatul Munawwarah karena Islam syiarnya niku di Madinah. Dulu nek teng Mekah niku nek ayat turun nek teng Mekah niku mesti ya ayyuhan nas. Nek teng Madinah niku ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau di Mekah niku tujuane tauhid, kalau teng Madinah tujuane syariah. Niku sekedhik kathahipun sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi sekedhik bahas sejarahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula panjenengan lan sak keluarganipun diakui dados umatipun lan saged angsal syafaat beliau di yaumul ya rabbal Amin. Tangannya nyangkut ya bahasa itu tambah-tambah.
Oh, ada terjemahnya. Ya, Nabi Muhammad lah intinya lah, gitu aja lah. Ya, Buat aja. tapi pelajaran kalau pelajaran pakai bahasa Indonesia. Muhammad, dibahas Muhammad. Lahirnya di mana? Hah? Lahirnya Muhammad. Gajah tadi, gajah. Jadi itu sama dengan Ustadz Rati. Nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin membahas tentang beberapa yang berkaitan dengan berwudu, sekarang berkaitan dengan mandi. Hadza al-ghuslu, bab tentang mandi. Mujibatul ghusli khamsatun. Di sini menerangkan perkara yang mewajibkan mandi ada 5. Kalau ada sebagian kitab ada 6, enten sing ngomong 5, ada yang 6. Jam Pak Haji. Yang pertama, dukhulul hasyafa fil farji. Subhanallah. Jam. Masuknya kemaluhan itu hukumnya wajib mandi. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, meninggal. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, niku wiladah. 6 perkara yang mewajibkan wudu. 3 itu khusus mewajibkan mandi itu 3 khusus untuk perempuan, yang 3 untuk laki-laki dan perempuan. Jadi yang paling banyak perkara yang mewajibkan mandi itu perempuan. Maka wajar nek perempuan itu lama di kamar mandi, ngoten nggih, karena banyaknya yang perkara yang mewajibkan. Yang pertama tadi, masuknya hasyafah fil farji, hasyafah ke dalam farji. Seru ya. Bahasane suwe niki mau. Kuat yo niki. Nah, iki kula terakhir tunggal-tunggal nek ngaten. Nggih, perlu niku. Perlu niku. Jadi masuknya hasyafah ke dalam farji itu kalau sudah nempel tapi yang nempel yang nempel yang di dalam helm ngoten, nek tara dereng sunat kira-kira sing nempel produk di tenep titik niku sudah termasuk mewajibkan mandi. Nah, terus bagaimana kalau orang yang tidak mempunyai hasyafah atau tugel ngoten? Ya perkirakan sampeyan biasanya 10 cm. Nah, kira-kira 5 cm kok sudah masuk, yaitu kira-kira sudah mewajibkan mandi. Makan nggih. Nah, yang kedua, nuzulul mani, keluarnya mani. Keluarnya mani ini entah itu ikhtilam, entah itu sebab bersetubuh atau istimna bilyadi, semuanya pokoknya intinya kalau keluar mani itu hukumnya wajib mandi. Nah, terus kalau ada pertanyaan, kalau dia bangun tidur kok perlu ada yang basah di dalam celana atau sarung atau. Kalau tanda-tanda sudah menunjukkan mani itu harus mandi. Tapi kalau masih diragukan, maksudnya ini mani atau bukan. Nah, itu bisa memilih 2 alternatif. Yang pertama itu milih mani, berarti wajib mandi, manine tadi enggak najis. Tapi kalau milih mandi itu hukumnya najis tapi enggak wajib mandi. Kalau mandi wajib mandi, tadi yang basah tidak najis, tapi kalau najis tidak wajib mandi. Gitu. Kalau mandi membatalkan wudu, kalau mani membatalkan mandi. Intinya mewajibkan mandi. Nah, jadi kalau yang keluar biasanya cairan yang keluar dari kemaluan itu ada 3 nih. Madi, mazi, kalih mani. Kalau madi itu perkara yang mengiring-iringi biasanya kencing atau perkara yang mengiringi di saat kuwesel banget.
kuwesel banget rada kuwesel moro-moro keluar cairan dari kemaluan, itu namanya madi. Kalau madhi itu hampir sama dengan mani. Sebenarnya hampir sama dengan mani. Cuman lebih ke napa nggih? Permulaan. Caranya kurang kuat, nek mani itu kan cairan yang kuat. Kalau kuat itu baru mani. Nah, tentang nek cara sifatnya, kalau sifatnya itu semu-semu seperti napa nika putih telur. Nah, putih telur nek nalikane garing rada kasar-kasar titik ngoten. Nek cara garing kaya putih telur. Pun ngoten ngetos kabeh sih. Nggih. Besok dicek Pak. Yang nomor 3, mau Makanya begini muslimin. Mau Mau tuh kabeh dia ngetos ora. mau tuh muslimin, meninggalnya orang Islam ghairi syahidin, selain orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak boleh dimandikan, langsung dikubur. Jadi uang mati syahid itu digolongkan ada 3. Mati syahid dunia, mati syahid akhirat, mati syahid dunia akhirat. Nah, yang syahid dunia akhirat itu jihad fi sabilillah. Syahid akhirat itu seperti orang ibaratnya kena penyakit lara weteng, utawa dibegal, utawa dipateni, utawa tenggelam, itu syahid akhirat. Jadi enten tiyang kok kelelep, nah niku hukumnya syahid akhirat. Enten wong sing ninggale krana lara weteng, syahid akhirat. Utawa ninggale krana dipateni wong bighairi hak, tanpa ada hak, itu syahid akhirat. Nek fi sabilillah perang itu syahid dunia. Nah, syahid dunia seperti orang terlalu mencintai seseorang sehingga dia corone nggak mikir ke apa-apa, sehingga gorong sifat cintane terlalu besar membuat dia gila sehingga meninggal, itu syahid dunia. 3 tadi yang termasuk syahid yang tidak boleh dimandikan cuman syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat dan dunia itu masih wajib dimandikan. Jadi orang sing kelelep niku walaupun toh syahid tetap wajib dimandikan. Tapi nek orang mati syahid dunia akhirat perang itu nggak boleh dimandikan. Karena darah yang mengalir atau membasahi pakaian-pakaian itu menjadi saksi di akhirat. Nak kelelep pada ketemu. Nek kelelep nggak ketemu, Ya hilang. gaib, nama nganune gaib, salatnya gaib. Hilang. Salatnya Mandeni. Mandeni. Ada barange. Ya mamaku dewi soalnya. Hilang aja hilang. Kalau bunuh diri, Mboten ketemu. Boten. Hilang. Ya wis. perbedaan al-gharam kali bunuh diri. Kalau gharam itu sangkek senenge, dia lupa segalanya. Nah, stres, gila, nah itu lupa segalanya. Tapi kalau bunuh diri, dia namanya putus asa kan. Nek putus asa kali gharam itu berbeda. Kalau gharam itu masih berusaha. Nek ngendikane kitab nganu nika nang kitab Nahwu, tapi belum. Qawais Laila, mungkin ada yang pernah dengar ceritanya Qawais Laila. Qawais Laila itu dinamakan syahid akhirat. Sebagian ulama niku ninggale Qawais niku syahid dunia. Kenapa? Karena semua yang dilihat itu seperti Laila. Nek teng singirane enten kula sope singiran. Jadi melihat pohon itu Laila, melihat kijang itu Laila. Bahkan niku teng nganu kitabe keterangane ngeten. Bahkan pas nalikane sedo
Niku beliau pas madhep ning Gusti Allah ditakoki, "Sapa aku?" Engko anta Laila ngono. Sampean sapa aku?